Buntut tendangan kungfu Fadly Alberto di EPA U20. Dirtek PSSI desak Komdis beri sanksi berat. Kompetisi kelompok umur Elite Pro Academy EPA U20 tengah menjadi sorotan negatif setelah insiden kekerasan yang melibatkan pemain muda Fadly Alberto. Aksi tidak sportif berupa tendangan kungfu dalam laga Dewa United versus Bayangkara FC tersebut memicu reaksi keras dari Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers. Zwiers secara blak-blakan mengecam tindakan tersebut dan mendesak Komite Disiplin PSSI untuk memberikan hukuman yang setimpal demi menjaga integritas kompetisi usia muda. Alexander Zwiers mengaku telah melihat detail rekaman insiden yang melibatkan Fadly Alberto tersebut. Ia menyayangkan seorang pemain muda di level Elite Pro Academy justru menunjukkan perilaku yang jauh dari nilai fair play. Saya sudah mendengar dan melihat tentang kejadian tersebut dalam pertandingan Dewa United melawan Bayangkara di Elite Pro Academy. Saya pribadi sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, kata Zwiers dengan nada kecewa. Tanpa kompromi, sang direktur teknik langsung mengambil langkah formal. Ia memerintahkan jajaran PSSI untuk membawa kasus ini ke meja Komdis agar segera dilakukan tindakan disipliner yang keras. Saya meminta untuk perwakilan dari PSSI untuk menyampaikan hal ini ke Komdis agar segera memberikan tindakan yang tegas. Lanjutnya, PSSI berharap kasus Fadly Alberto ini menjadi pelajaran pahit bagi seluruh talenta muda yang berkompetisi di bawah naungan federasi. Zwiers menegaskan bahwa perilaku anarkis tidak memiliki tempat dalam sepak bola profesional, terutama di tahap pembinaan. Saya harap ini menjadi yang terakhir. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini lagi, tegas sang Dirtek PSSI. Skuad Garuda perlu maksimalkan diaspora demi prestasi di ASEAN Cup dan Piala Asia 2027. Menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup dan persiapan panjang menuju Piala Asia 2027, mantan penerjemah pelatih Timnas Indonesia, Jeong Seok Seo atau JJ, memberikan analisisnya terkait komposisi skuad Garuda. Ia menilai fokus terhadap pemain diaspora masih menjadi kunci utama selagi menunggu sistem pembinaan usia dini di dalam negeri matang. Setelah perjuangan di kualifikasi Piala Dunia berakhir, Timnas Indonesia kini membidik target tinggi di level Asia dan supremasi di Asia Tenggara. Menurut JJ, integrasi pemain diaspora tetap menjadi solusi paling efektif untuk menjaga level kompetitif Indonesia di kancah internasional. JJ menekankan bahwa standar tinggi yang telah dibangun harus tetap terjaga. Penggunaan pemain diaspora dianggap sebagai cara terbaik untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi partisipan, tetapi juga pesaing kuat di Piala Asia mendatang. Kita harus realistis. Sambil menunggu bibit-bibit muda dari kompetisi domestik siap, pemain diaspora adalah pilar yang menjaga agar timnas tetap berada di papan atas Asia, ungkap JJ. Bek tim nasional Indonesia Jay Idzes terus menjadi buah bibir di kancah sepak bola Italia. Penampilan solidnya yang tak tergoyahkan di lini belakang Sassuolo sepanjang musim Serie A kali ini dilaporkan mulai memancing minat klub-klub papan atas. Sejumlah media olahraga ternama di Italia, termasuk La Gazzetta dello Sport dan Sky Sport Italia, mulai memberikan raport hijau bagi pemain bertinggi badan 191 cm tersebut. Ketenangan dalam memutus serangan, serta kemampuan build-up bola dari lini belakang menjadi nilai plus yang jarang dimiliki bek tengah saat ini. Dalam ulasan terbarunya, pengamat sepak bola Italia menyebut bahwa level permainan Idzes sudah melampaui target papan tengah. Media lokal bahkan secara spesifik menyebut dua nama besar yang dianggap cocok menjadi pelabuhan baru pemain berjuluk Bang Jai tersebut, yaitu Juventus dan AC Milan. Idzes menunjukkan kedewasaan taktis yang luar biasa di Serie A. Dia bukan sekedar bek yang menyapu bola, tapi seorang pengatur ritme dari lini belakang. Rasanya tinggal menunggu waktu melihatnya mengenakan seragam garis hitam putih atau merah hitam, tulis salah satu kolumnis di La Gazzetta dello Sport. Ada aroma kepemimpinan yang terpancar dari Idzes. Dia bermain di Serie A seolah-olah sudah berada di sana selama 10 tahun. Jika ia terus mempertahankan level ini, pindah ke klub Big Three bukan lagi soal jika, melainkan kapan, ungkap seorang analis di Sky Sport Italia.
Keberhasilan Sassuolo menjaga catatan clean sheet di beberapa laga krusial tak lepas dari peran vital Idzes. Beberapa poin utama yang disorot media adalah intercept efektif, memiliki rata-rata intercept tertinggi di klub musim ini. Akurasi umpan, mencatatkan lebih dari 88% umpan sukses, memudahkan transisi dari bertahan ke menyerang. Kepemimpinan, meski berstatus pemain baru, ia tampak vokal mengkoordinasi barisan pertahanan Nero Verdi. Jika rumor ini terus berkembang menjadi tawaran resmi, Idzes akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membela klub elit legendaris Eropa. Publik sepak bola tanah air tentu berharap keberuntungan dan kerja keras terus berpihak pada Idzes, agar ia bisa segera melakukan lompatan besar dalam karirnya. Mengukur dampak Pascal Struijk di bawah komando John Herdman. Setelah publik melihat gaya kepemimpinan John Herdman dalam laga perdana Timnas Indonesia di FIFA Series Maret lalu, satu pertanyaan besar kini menghantui benak para pecinta sepak bola nasional. Seberapa jauh Garuda bisa terbang jika Pascal Struijk akhirnya resmi bergabung? Debut Herdman di FIFA Series menunjukkan perubahan nyata dalam organisasi permainan dan intensitas pressing. Namun, kehadiran Struijk diprediksi akan menjadi kepingan terakhir yang menyempurnakan visi taktis pelatih asal Inggris tersebut. Berdasarkan evaluasi performa di FIFA Series, berikut adalah aspek yang akan berubah drastis dengan adanya Pascal Struijk. Build-up yang lebih tenang. Di FIFA Series, kita melihat Herdman mencoba membangun serangan dari bawah. Struijk yang terbiasa dengan tekanan tinggi di Liga Inggris akan membuat aliran bola dari lini belakang ke Tom High di lini tengah menjadi jauh lebih mulus. Stabilitas transisi. Salah satu catatan dari laga perdana Herdman adalah celah saat lawan melakukan serangan balik cepat. Struijk memiliki atribut kecepatan dan pembacaan posisi atau intercept yang lebih matang untuk menutup lubang tersebut. Senjata bola mati. Herdman sangat mendetail soal set piece. Dengan tinggi badan dan kemampuan duel udara Struijk, Indonesia tidak hanya akan lebih aman saat bertahan, tapi juga lebih mematikan saat mendapatkan sepak pojok. FIFA Series kemarin adalah pondasi. Jika Struijk masuk, Herdman bukan lagi membangun pondasi, tapi sedang membangun benteng yang tidak bisa ditembus oleh tim-tim elit Asia sekalipun, ujar pengamat sepak bola Indonesia. Dengan momentum positif dari FIFA Series Maret lalu, integrasi Pascal Struijk ke dalam skema Herdman menjadi prioritas utama sebelum laga krusial di bulan Juni mendatang. Jika ini terwujud, Indonesia bukan lagi tim yang datang untuk belajar, melainkan tim yang siap mendikte permainan. Satu hal yang pasti, John Herdman sudah membuktikan ia bisa mengubah mentalitas tim dalam waktu singkat. Dengan tambahan kualitas individu seperti Struijk, mimpi menuju panggung dunia terasa makin nyata bagi supporter Garuda. Gugurnya Timnas Indonesia U17 dari ajang Piala AFF U17 menyisakan kekecewaan mendalam. Hasil imbang melawan Vietnam yang memastikan Garuda Muda gagal melaju ke babak semifinal memicu reaksi keras dari Kepala Pemandu Bakat Indonesia, Simon Tahamata. Sosok yang dikenal bertangan dingin dalam urusan talenta muda ini memberikan evaluasi menohok terkait kualitas teknis para pemain. Simon Tahamata secara belak-belakan menyebut performa skuad U17 kali ini jauh dari standar minimal pesepak bola profesional. Fokus utamanya bukan pada skor akhir, melainkan pada ketidakmampuan pemain dalam menjalankan teknik dasar sepak bola. Saya pikir ini generasi yang buruk. Basic dalam sepak bola itu adalah passing and control. Semua pasti setuju para pemain ini masih sangat buruk dalam hal passing dan control, ujar Simon dengan tegas. Simon menyoroti bahwa masalahnya bukan di atas kertas taktik, melainkan eksekusi di lapangan yang berantakan karena kualitas individu yang rendah. Ia mempertanyakan bagaimana sebuah tim bisa bicara soal skema permainan jika bola saja sulit dikuasai. Ini basicnya saja tidak sempurna, bagaimana mau menerapkan strategi? Ini masalah besar yang harus segera diperbaiki, tambahnya. Kegagalan di Piala AFF U17 ini menjadi alarm keras bagi persepakbolaan nasional. Sebagai kepala pemandu bakat, Simon Tahamata memberikan sinyal bahwa Indonesia tidak boleh hanya mengejar kemenangan instan, melainkan harus kembali fokus membenahi kualitas teknik dasar sejak usia dini jika ingin bersaing di level yang lebih tinggi.
Anatomi permainan Kenneth Taylor. Mengapa ia disebut playmaker modern? Nama Kenneth Taylor kian menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Gelandang muda keturunan Indonesia yang kini merumput di kasta tertinggi Liga Italia bersama Lazio ini disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling potensial di Serie A. Namun, apa sebenarnya yang membuat pemain satu ini begitu spesial? Bergabungnya Kenneth Taylor ke Lazio membawa warna baru di lini tengah skuad asuhan klub ibu kota tersebut. Keunggulan utama Taylor terletak pada kemampuan ambidextrous-nya, di mana ia mampu mengontrol dan mendistribusikan bola dengan akurat menggunakan kedua kakinya. Kualitas ini membuatnya sangat sulit dibaca oleh pemain bertahan lawan. Secara teknis, Taylor adalah tipe gelandang modern yang memiliki visi bermain luas. Statistik mencatat, ia memiliki persentase keberhasilan umpan progresif yang tinggi, yang menjadi kunci dalam memecah kebuntuan tim. Tak hanya mahir menyerang, kecerdasan taktisnya dalam menempatkan posisi juga membantu pertahanan tetap solid saat menghadapi transisi cepat. Di bawah pengamatan tim kepelatihan John Herdman, progres Taylor di Italia terus dipantau secara intensif. Stamina yang prima serta work rate yang tinggi menjadikannya sosok mesin di lini tengah yang mampu menjaga ritme permainan selama 90 menit penuh. Dengan usia yang masih sangat muda dan pengalaman di level kompetisi elit Eropa, Kenneth Taylor diprediksi akan menjadi aset jangka panjang yang krusial, baik bagi klub maupun potensi masa depannya bersama timnas Indonesia.